Waktu itu saya dapat undangan sebuah seminar internasional di Bangkok. Sehingga saat itu saya harus menginap di Hat Yai dan mencari makan yang halal. Namun tiba-tiba saya mendapat musibah karena di situ ada kerusuhan yang besar. Saya terseret kerusuhan dan saya waktu itu sampai digebukin, saya jatuh. Ada sekerumunan sekitar 5-7 anak pang yang saya sadar waktu itu menarik saya, menyelamatkan saya dari kerumunan orang, dari kejaran, dari pukulan orang. Mereka bertato dengan pakaian ala pang, dengan rambut mohak, menyelamatkan saya. Ini sebuah gambaran ironi yang luar biasa. Sejak itu saya tidak ingin melihat orang hanya dari casingnya. Pertama kali awal mereka bergabung, bukan saya tanya, "Hei, sudah sholat belum?" Yang pertama saya tanyakan biasanya, "Sudah mandi belum?" Karena mandi itu bagian dari terapi kami. Ada psikoterapi tertentu yang mereka sengaja tidak mandi itu gara-gara agar dia mempertahankan agar dirinya tetap nge-fly. Jadi kalau dia mandi, dia sadar. Jadi mengajak mereka mandi adalah bagian dari terapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Halim Ambia, pendiri Tasawuf Underdone. Selama ini kita melihat orang dari masa lalunya, tapi tidak melihat dari masa depannya agar lebih dekat. Sebetulnya Tasawuf Underground itu adalah komunitas orang belajar ilmu tasawuf secara underground di media sosial. Melalui misalnya YouTube, Instagram, Facebook, mereka mulai belajar quote hikmah, penggalan-penggalan dari Ihya Ulumuddin, Sirrul Asror, Kitab Fathur Bani, dari Syekh Abdul Qadir, Imam Al-Ghazali, dari Syekh Ibnu Athaillah Al-Hikam. Itu belajar melalui medsos. Lalu lambat laun di tahun 2017 dari jamaah ini saya berusaha untuk melakukan pembinaan terhadap anak pang dan jalanan. Awalnya sebetulnya terinspirasi oleh kisah yang saya jalani dulu. Di tahun 2023 kebetulan saya sedang lanjutkan kuliah di Malaysia. Waktu itu saya dapat undangan sebuah seminar internasional di Bangkok. Saya menggunakan bis dari Kuala Lumpur ke Bangkok. Dalam perjalanan, setelah memasuki perbatasan Malaysia dan Thailand, waktu itu kami semua harus menginap di hotel karena ada kerusuhan yang lumayan besar. Sehingga saat itu saya harus menginap di Hat Yai dan mencari makan yang halal di sekitar wilayah perbatasan. Namun tiba-tiba saya mendapat musibah karena di situ ada kerusuhan yang besar. Saya terseret kerusuhan dan saya waktu itu sampai digebukin, saya jatuh. Nah, anehnya saya ditolong oleh anak-anak yang saya anggap, saya pikir itu nggak mungkin menolong saya. Ada sekerumunan sekitar 5-7 anak pang yang saya sadar waktu itu menarik saya, menyelamatkan saya dari kerumunan orang, dari kejaran, dari pukulan orang, dan diselamatkan di sebuah bengkel motor. Nah, ternyata mereka inilah anak-anak pang yang nongkrong di sebuah kafe di depan hotel tempat saya tinggal. Nah, mereka bertato dengan pakaian ala pang, dengan rambut mohak, menyelamatkan saya. Ini sebuah gambaran ironi yang luar biasa. Sejak itu saya tidak ingin melihat orang hanya dari casingnya. Ini salah satu hal yang menginspirasi mengapa saya tertarik untuk melakukan pembinaan terhadap anak pang dan jalanan. Yang saya bina adalah street pang, pang jalanan. Tapi pang secara ideologis itu luas, yang tidak menjadi ranah pemberdayaan saya. Dari sini saya banyak belajar, karena saya suka musik, saya suka genre musik pang, kekuatan mereka di lirik pemberontakan, lirik kritik terhadap pemerintah. Bagi saya itu sesuatu yang asyik.
sesuatu yang menarik. Tapi karena ini kebanyakan dinyanyikan oleh anak-anak pengamen yang bertato, ada di jalanan, dianggap melanggar perda dan lain sebagainya. Karena dia dianggap kemudian secara Islam haram, dia pakai ada tatonya, kemudian ditindik telinganya. Bagi saya ini sebuah ranah dakwah yang sangat menarik untuk digeluti. Karena Islam harus hadir di tengah-tengah masyarakat. Awalnya saya pikir ini hal yang sulit. Ternyata tidak. Asal kita datang sebagai sahabat. Jadi ketika saya ditanya jurus apa yang dilakukan untuk mendekati anak pang dan jalanan, saya jawab jurus pertama adalah jurus persahabatan. Karena melalui pintu persahabatan semuanya menjadi mudah. Saya gambarkan, mungkin imajinasi saya yang agak liar. Kalau zaman dahulu Nabi melakukan dakwah, saya pikir bukan duduk di atas mimbar atau duduk di atas mimbar seperti itu. Saya pikir kongko-kongko. Ya. Bayangkan, siapa yang didekati oleh Rasulullah? Yang didekati oleh Rasulullah adalah mantan pembunuh, mantan perampok, mantan pencuri, dan orang-orang yang sangat berbahaya, sangat kejam. Anaknya saja dibunuh hidup-hidup. Mereka dijadikan sahabat. Bayangkan proses dakwah di awal-awal Islam. Pasti sesuatu langkah seorang nabi melakukan proses persahabatan dengan orang-orang jahat ini. Bahkan kemudian kita pun dapat belajar Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali tidak disebut sebagai murid atau tilmid, tapi sebagai sahib. Maka persahabatan itu adalah konsep dakwah yang sangat baik. Bayangkan mereka lahir muslim, dari keluarga muslim, anak-anak muslim, pernah masuk madrasah, pernah ngaji, kemudian tercerabut dari akar keluarga. Mereka meninggalkan bapak ibunya, meninggalkan pendidikan orang tuanya. Dia terlunta-lunta di jalanan, tidur di kolong jembatan, tidur di emperan toko, depan stasiun, di bawah flyover misalnya. Itu kan mereka yang tercerabut dari akarnya. Nah, bayangkan, kalau kita hadir tiba-tiba sebagai seorang juru dakwah, kita ngasih nasihat. Apalah artinya halim ambiya? Nasihat orang tua saja dia hindari, rumah aja dia tinggalkan. Maka nasihat dalam pengertian ini tidak dibutuhkan. Nasihat secara verbal tidak dibutuhkan. Meskipun kita memahami bahwa ad-din wan nasihat, agama dan nasihat. Nasihat bagi anak jalanan itu bukan nasihat dengan mulut, tapi dengan sikap kita. Kalau dia butuh pekerjaan, nasihatnya adalah kita beri pekerjaan. Kalau dia butuh uang, maka nasihatnya adalah kita kasih uang. Itu nasihat. Maka saya memerankan, selain sebagai sahabat, saya hadir sebagai bapak. Bapak bagi mereka. Saya ingin agar selama ini mereka krisis figur, dia mendapatkan figur orang tuanya yang dia tidak dapatkan. Saya ingin hadir sebagai orang tua. Sebagai orang tua, maka saya lihat salah atau benar harus saya bela. Meskipun dia salah, ya saya bela karena dia anak saya. Caranya bagaimana? Anak pang, anak jalanan yang pernah mengaji sama saya, kemudian dia terkena kasus, entah itu ditangkap oleh Satpol PP, masukin di panti, atau terlibat kasus yang sifatnya kriminal, tahan di polsek. Maka saya dan tim Tasawuf Underground turun melakukan advokasi, membela hak hukum mereka. Inilah mengapa saya mendapatkan trust dari mereka. Karena saya hadir bersama-sama mereka, membantu mereka. Yang ketiga, saya memerankan diri sebagai guru. Nah, sebagai guru, saya menempatkan diri untuk menunjukkan kebenaran,
mana benar, mana salah, mana baik, mana buruk. Ini yang dilakukan oleh seorang guru. Karena itu saya himpun dalam wadah pesantren sebagai central base-nya. Ini bukan fenomena hijrah biasa yang hanya mungkin gampang untuk dilihat secara visual di media sosial. Proses hijrah seseorang butuh waktu yang tidak hanya sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, bahkan setahun, 2 tahun. Ada satu anak yang saya incar untuk bergabung dengan saya lebih dari 2 tahun. Ini pengalaman saya. Saya ceritakan ini ya. Ada seorang anak, sebut saja namanya Ozi. Saya bertemu dengan dia di Tanah Abang, di dekat Bongkahan. Waktu itu kita mau mengadakan pengajian dan diskusi kongko seputar masalah pangan. Saya melihat ada seorang anak, namanya Ozi. Wajahnya menyeramkan, bertubuh hitam, kemudian ada bekas lelehan luka tersiram air keras. Bukan tersiram, disiram oleh air keras oleh kawannya. Lalu dia mentato sebagian mukanya, sebagian tangan dan tubuhnya untuk menutupi bekas luka lelehan air keras itu. Saya pikir awalnya dia Kristen. Karena di tingkat awal kita kongko-kongko dengan tasawuf underground, ngobrol. Entah itu Islam, entah Kristen, kita ngopi dan makan bareng. Setelah nanti tahu ada yang Islam, baru proses rehabilitasi berikutnya. Nah, Oji ini saya tidak melihat dia Islam atau Kristen, tapi saya tertarik karena penderitaan dan lukanya betul-betul terlihat di tubuhnya yang ditato. Bahkan telinganya itu sebelah itu tertutup oleh bekas luka. Jadi dia mendengarkan agak susah. Saya setahun pertama saya ajak dia ikut gabung di Tanah Abang, ikut gabung di di Gondang Dia, tidak bisa. Sampai 2 tahun berikutnya tiba-tiba si Ozi ini ditangkap Satpol PP dan dimasukin di panti yang tahanannya harus mencapai 6 bulan di Serpong. Ini milik pemerintah DKI Jakarta ya. Kita membantu advokasi. Kita akhirnya memohon kepada pihak Dinsos untuk bisa mengeluarkan Oji dengan jaminan tasawuf underground yang memberikan konsep rehabilitasi kepada Oji. Tapi ternyata begitu Oji bisa masuk ke tasawuf underground, hanya selang sehari dia udah kabur lagi. Dan sampai fase yang 3 kali Oji melakukan hal yang sama. Tapi Tuhan tetap sayang sama Ozi. Akhirnya suatu ketika saya sudah lelah. Tuhan mengirim Ozi dengan sendirinya, dia datang. Pak Ustadz, saya menyerah. Nah, Ozi ternyata kena kecelakaan, dia diselamatkan Satpol PP justru. Dan 3 bulan di rumah sakit. Setelah dari rumah sakit dia tidak punya tempat untuk kembali. Nah, kemudian dia bergabung ke tasawuf underground. Proses hijrah tidak sembarangan. Dia membutuhkan waktu, butuh sikap yang istiqomah. Maka dibentuklah Pondok Tasawuf Underground agar menjadi oase bagi mereka. Dulu yang awalnya saya turun ke gelanggang, masuk ke street base, ke skena mereka di Gondang Dia, Tanah Abang, di Tebet, di Bintaro. Namun sekarang sudah mulai mereka mencari. Kadang saya hanya sebulan sekali, 2 bulan sekali datang ke tempat mereka. Atau sekarang karena sudah ada tempatnya, mereka akhirnya ikut mengaji bersama saya di Pondok Tasawuf Underground. Hijrah, pertobatan itu memang perlu diperjuangkan. Dan butuh effort, butuh usaha yang tidak sepele. Kalau saya tidak punya keluarga yang hebat, istri yang mendukung, anak-anak yang support, mungkin saya tidak akan sekuat ini melakukan ini.
Jadi alhamdulillah saya mendapat dukungan luar biasa dari istri dan anak-anak saya, dari keluarga terdekat saya tentang visi misi saya untuk menghidupkan tasawuf underground. Kami juga punya bisnis sendiri, punya usaha sendiri. Saya bukan ustadz yang mendapatkan amplop dari hasil ceramah. Ini juga bagian dari strategi, karena saya seorang pengusaha, karena saya punya usaha, sehingga saya bukan untuk mencari usaha di tasawuf underground dengan memanfaatkan anak pang, anak jalanan, tapi saya hadir justru menawarkan pekerjaan pada mereka. Saya hadir untuk menawarkan pendidikan agama dan konsep rehabilitasi, melepaskan mereka dari narkoba dan psikotropika. Ini mungkin salah satu yang berbeda dengan konsep dakwah yang lain. Kalaulah saya sebagai ustadz yang hanya mengandalkan ekonomi dari hasil ceramah di masjid, mungkin saya dengan sendirinya saya akan tertolak oleh anak pang, anak jalanan. Karena saya punya usaha sendiri dan saya mengusahakan pekerjaan bagi mereka, ini akhirnya membuat mereka percaya. Sebab hijrah yang saya tadi bilang tidak cukup hanya dengan hijrahnya mental jiwa kita dengan pertobatan. Ia pun butuh sosial ekonomi. Karena itu di fase awal, khususnya di 3 bulan awal pertama, merekrut mereka ini yang fase yang cukup berat. Mereka mungkin biasa panjang tangan. Di masa-masa awal ini, anak pang, anak jalanan yang baru mulai direkrut, kita tidak tahu ini backgroundnya secara detil gitu. Dan kita tidak mau juga bicara selalu menyalahkan istri mereka, masa lalu mereka, karena kita lagi bicara masa depan, bagaimana membangkitkan harapan-harapan mereka. Nah, masalahnya adalah korban pertama adalah saya. Misalnya kita berapa kali hilang motor oleh yang dicuri oleh anak binaan yang baru bergabung sehari 2 hari, yang kita tidak tahu dia berasal dari mana. Tabung gas, beras dan lain sebagainya. Tapi ini bagian dari sesuatu yang harus saya jalani, itu harga sebuah dakwah. Dari sini kemudian dari awal saya di 3 bulan pertama memang fokus pertamanya adalah rehabilitasi mental melalui sholat dan zikir. Dan mereka yang biasa mereka kenal itu, ayo kita sholat sama Pak Ustadz biar nge-play tanpa gelek. Karena saya sebetulnya mengajak mereka bagaimana merasakan nikmatnya sholat agar melepaskan dirinya dari ketergantungan narkoba dan psikotropika. Lalu digempur dengan zikir. Zikir jahar yang secara keras, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lalu zikir khafi yang membenamkan, yang mendalami, yang menghayati kehadiran Allah dalam diri. Proses 3 bulan ini alhamdulillah menjadi pengalaman yang luar biasa bagi mereka yang selama ini terpapar oleh narkoba, narkotik dan psikotropika. Ketika menjalani proses rehabilitasi dengan sholat dan zikir, ini ada asar, ini ada bekas, ada sesuatu yang mereka bisa rasakan. Lalu sebelum fase itu kita menggunakan hidroterapi dengan mandi. Maka ini ada hal yang sifatnya lucu. Pertama kali awal mereka bergabung, bukan saya tanya, hei sudah sholat belum? Yang pertama saya tanyakan biasanya, sudah mandi belum? Karena mandi itu bagian dari terapi kami. Ada psikoterapi tertentu yang mereka sengaja tidak mandi itu gara-gara agar dia mempertahankan agar dirinya tetap nge-fly. Jadi kalau dia mandi, dia sadar. Jadi mengajak mereka mandi adalah bagian dari terapi. Nah, makanya ada yang bertanya, Ustadz, ilmu tasawuf apa yang diajarkan kepada anak-anak yang baru bertobat? Saya pasti akan jawab, dimulai dari toharoh. Toharoh itu adalah awal mula tasawuf. Taharoh badan dan taharoh batin.
mencucikan lahir dan mencucikan batin. Karena itu mulanya. Bahkan kalau seorang depresi berat, salah satu yang bisa kita tangkap dari tubuhnya itu baunya tubuh, karena dia malas mandi. Maka kalau ada orang di rumah lagi stres, lagi puyeng, kemudian malas mandi, itu bisa dicurigai sudah mulai ada fase ODGJ. Gitu. Ya, ini bagian yang menarik. Selain mandi, berikutnya fase memberi makan. Memberi makan itu kearifan Islam yang luar biasa sebetulnya. Ini ada dalam tradisi tasawuf yang luar biasa. Syekh Abdul Qadir Jilani memberi makan ribuan orang setiap hari. Imam Al-Ghazali juga begitu. Ulama-ulama besar hampir open house setiap hari untuk masyarakat miskin. Nah, konsep ini sebetulnya bagian dari terapi bagi tasawuf underground. Ada jenis-jenis psikotropika tertentu yang kalau kita makan, maka kita akan tidak merasakan ngefly lagi. Kalau makan sadar. Jadi mengajak mereka mandi dan memberi makan di tasawuf underground itu bagian dari terapi. Ini kan cara yang kadang merupakan pendekatan yang sangat bersahabat. Berarti kita tahu problemnya. Dakwah butuh metodologi. Dakwah butuh hasil riset yang bisa kita lihat bahwa tidak semudah hanya dengan ceramah, tapi dari hasil riset yang kita dapatkan agar mewujud menjadi manusia yang bisa berubah. Tanpa perubahan, apa artinya dakwah? Nah, makanya ini tidak cukup hanya dengan ceramah. Kita harus hadir di tengah-tengah masyarakat. Mereka yang memang membutuhkan syiar itu. Nah, itu saya kadang agak tersinggung ketika ada menganggap bahwa Pak Ustadz Alim hebat ya, kenapa bisa merangkul anak-anak pang yang jauh dari Tuhan. Saya tidak setuju itu dibilang anak pang, anak jalan jauh dari Tuhan. Sebab semua diri, setiap jiwa itu lebih dekat daripada urat nadi. Allah itu dekat, lebih dekat daripada urat nadi, lebih dekat dari pendengaran kita, lebih dekat dari penglihatan kita. Karena salah kalau menganggap bahwa anak pang, anak jalanan itu jauh dari Tuhan. Kalau jauh dari norma agama dengan norma masyarakat, saya setuju. Karena dia lalai menjalankan syariat. Tapi bukan berarti dia jauh dari Tuhan. Karena itu boleh jadi mungkin Jakarta macet gara-gara doa anak pang yang pengen agar bisa mengamen dekat-dekat terminal, dekat mobil, dekat perempatan. Gitu. Saya percaya bahwa setiap manusia yang lahir ke dunia itu lahir dalam keadaan suci. Dia menjadi Yahudi, dia menjadi Nasrani, dia menjadi Islam, itu adalah tergantung bagaimana orang tuanya, bagaimana lingkungannya, bagaimana keluarganya. Nah, kalau kita udah jelas tahu bahwa mereka adalah anak-anak Muslim yang lahir dari kalangan Muslim, yang lahir dari dunia pendidikan Muslim, lalu sekarang tercerabut dari akar keluarga, akar pendidikan, terluntar-luntar di jalanan, maka tugas siapa lagi? Persoalan jalanan bukan hanya persoalan Jakarta, ini persoalan metropolis di seluruh kota-kota di dunia. Tugasnya bukan hanya tugas pemerintah, tapi tugas seluruh masyarakat. Karena itu saya ketika melihat anak pang, anak jalanan, dia berinisiatif mencari saya, ingin berbenah, ngajak diskusi, curhat, berbagi cerita, maka saya yakin dalam dirinya ada tumbuh iman yang memang dia pengen kembali. Karena pengen kembali kepada Tuhan itu merupakan bentuk alamiah dari jiwa manusia. Tuhan itu sesuatu yang dekat, sesuatu yang alamiah. Seorang merindukan Tuhan. Bukan hanya hak orang suci. Karena itu mestinya masjid bukan hanya untuk orang suci, tapi untuk orang kotor yang mau bersuci. Ya, memang yang paling terberat adalah bagaimana kita
menjalankan visi misi dengan istiqomah, itu yang terberat. Dan saya melihat sepanjang niat baik kita, kerja-kerja sosial kemanusiaan dan keagamaan ini berlangsung dengan ketulusan, maka pasti ada jalan yang menginspirasi orang di luar sana. Jadi harga sebuah istiqomah itu harga yang mahal. Karena itu saya juga berharap agar inspirasi apa yang dilakukan oleh Tasawuf Underground itu bisa menginspirasi orang dalam dunia nyata yang sesungguhnya. Bukan untuk mendirikan lembaga persis seperti Tasawuf Underground, tetapi manakala kita peduli kepada sesama, peduli kepada anak pang, anak jalanan yang sebetulnya juga yatim, yatim ilmu, yatim adab, ya, yatim sekolah gitu. Kemudian juga mungkin ada orang di komplek, dia melihat bahwa ada pembantu rumah tangganya yang kekurangan biaya, punya anak yang tidak sekolah, terinspirasi oleh Tasawuf Underground yang pernah menyekolahkan anak dari paket A, paket B, paket C sampai perguruan tinggi. Saya yakin orang komplek bisa melakukannya. Pernah ada satu anak Tasawuf Underground dari paket C, dia nggak punya mimpi untuk kuliah, tapi alhamdulillah bisa kuliah ilmu hukum, sekarang mau jadi pengacara, sudah skripsi. Kalau Tasawuf Underground saja bisa, apalagi masjid-masjid di Jakarta. Kita bayangkan kalau Ustadz DKM turun gelanggang, masuk, hadir tengah-tengah orang miskin di perkotaan, selesai problematika kemiskinan kita. Saya punya harapan besar untuk itu. Karena itu saya berusaha untuk istiqomah.